Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, semua sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, sungguh amat baik, ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa. Tetaplah bergantung kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kita, asalkan kita mau membuka pintu hati kita untuk mengizinkan Dia masuk dan bertakhta dalam setiap kehidupanmu. Percayalah, Tuhan bersama dengan engkau senantiasa. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa, minta hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan bukan saja memberkati kita, tapi mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kita minta juga hikmat Tuhan supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita mampu mengelolanya dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk segala pertolongan-Mu yang luar biasa. Sebentar Tuhan kami ingin merenungkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sampaikanlah yang Engkau sampaikan, katakanlah Engkau katakan, pakailah hamba-Mu yang sederhana dan penuh banyak kekurangan ini, untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan, dan Engkau mampu memberikan kepada kami hikmat, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu kekuatan bagi kami, dan kami percaya firman Tuhan akan menjadikan kami hidup dalam menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu, satu pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-18, dengan dua perikop langsung, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Ada dua perikop, tetapi dengan hal yang hampir sama dari cerita itu. Maka kita melihat bahwa rupanya Yohanes dalam tulisannya di Wahyu ini, dia diperlihatkan oleh Allah satu kesempatan di mana dia memperhatikan bahwa ada kuasa yang luar biasa muncul yang ada di dalam dunia ini, sehingga banyak orang menyembahnya, banyak orang percaya itu yang patut disembah. Dan mereka sadar bahwa kekuatannya begitu luar biasa. Bahkan Alkitab menceritakan bahwa dia seperti sesuatu yang mengerikan, menakutkan bagi umat manusia. Dia seperti punya kuasa yang hebat luar biasa, sehingga manusia tidak ada yang berani terhadap hal tersebut. Dan ternyata hal tersebut, Alkitab mencatat bahwa hal tersebut adalah kuasa gelap atau iblis. Nah, apa yang membedakan iblis dengan Allah? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat semua, iblis memiliki kuasa yang begitu luar biasa, memiliki kekuatan yang begitu hebat, memiliki kekuatan yang kata Alkitab dalam Injil mengatakan dia hampir sama dengan Allah, hampir sama. Tetapi lihatlah, ada tujuan yang berbeda. Kalau iblis, dia ingin mendapatkan pengikut, mendapatkan orang-orang yang keluar dari Allah, supaya menjadi pengikutnya menderita bersama-sama dengan dia. Dia tidak mau menderita sendiri. Dia adalah bapak yang paling iri. Dia adalah bapak yang paling cemburu. Dia tidak ingin mengalami hukuman sendiri. Itu sebabnya dia mencari ciptaan-ciptaan Allah yang lain untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan dirinya, yaitu manusia. Karena dia tahu bahwa manusia diciptakan dengan sangat sempurna, dengan sungguh amat baik. Itu sebabnya dia berusaha untuk memperdaya manusia menjadi pengikutnya, supaya mengalami penderitaan yang sama. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus, ketika dia menjadikan kita sebagai pengikutnya, bukan karena supaya dia hebat luar biasa, supaya kita mengalami penderitaan, justru supaya kita memperoleh hidup di dalam namanya, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mengalami penderitaan. Biarlah dia yang menderita. Iblis tidak. Dia ingin supaya semua orang menderita sama seperti dirinya, dengan segala tipu muslihatnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sejak dari dulu, kalau kita membaca bagian ini, rupanya Wahyu menceritakan bahwa iblis sudah memperdaya manusia dengan segala tipu muslihatnya. Jadi apa yang kita perlu renungkan? Hati-hatilah terhadap hidup ini.
hati-hatilah terhadap perjalanan kita. Kita tahu bahwa iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu mencari cara bagaimana manusia dapat diperdaya dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala kekuatan. Sehingga banyak orang melihat bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah yang patut disembah. Dia lebih dari segala-galanya, kekuatan yang begitu hebat, kekuatan yang begitu luar biasa. Itu adalah tipu muslihat iblis. Itu sebabnya kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu sebagai pengikut Kristus. Tidak boleh mundur, tidak boleh takut. Karena kita tahu bahwa Allah, Kristus yang telah menyelamatkan kita satu-satunya, memberikan kita pengharapan, memberikan kita hari depan, memberikan kita sukacita dan kasih yang luar biasa. Selamat beraktivitas, peganglah imanmu dengan kuat dalam mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tinggalkan itu, karena itu akan membuat engkau memiliki hari depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami diberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus mengingat Engkau, menerima Engkau, apapun yang terjadi dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hari ini, Tuhan menolong memimpin kami, melindungi kami, menjaga kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, biarlah kuasa Allah menyertai kami, segala tipu muslihat iblis tidak berdaya atas kami. Haleluya Bapa. Amin.